Wah, akhirnya kamu mau jogging juga tuh. Seumur-umur baru kali ini kamu bersedia jogging pagi. Dengan headphone terpasang di kuping, kamu pun siap menjalani olahraga berat ini. Tapi sesampainya di luar rumah, kok tubuhmu terasa ringan banget ya? Awalnya sih enak-enak aja, karena larimu bisa ngebut. Tapi lama-lama kamu jadi sadar. Gerakmu sangat cepat dan tubuhmu super duper ringan. Rasanya udah kayak melepas ransel berat yang selama ini kamu gendong. Karena larimu makin ngebut, seakan-akan kamu punya kekuatan super. Tapi orang lain pun gak kalah cepat. Saat di depanmu ada genangan, kamu langsung melompat. Wow, lompatanmu ternyata bisa sejauh dan setinggi itu. Aneh bin ajaib. Karena kaget, kamu langsung tersungkur. Loh, badanmu kok nggak lecet-lecet? Tanahnya bisa membal atau gimana nih? Kamu langsung mematikan musik di ponselmu dan beralih mendengarkan radio. Semua saluran berita melaporkan gravitasi di seantero bumi telah turun setengah kalinya. Karena gravitasi, kita bisa tetap menapak di tanah dan tidak terbang ke angkasa. Gaya gravitasi juga bikin planet kita mengitari matahari dan bulan mengitari bumi. Semua benda yang berbobot akan terasa berat karena punya gravitasi. Tapi entah gimana ceritanya, inti bumi mengalami perubahan sehingga massa bumi jadi turun. Makanya gaya gravitasinya juga berubah. Banyak orang terlihat sumringah saat menyaksikan fenomena ini. Lompatan mereka jadi 2 kali lebih tinggi plus lebih jauh. Tubuhmu juga jauh lebih ringan, sehingga lebih gampang dipakai untuk handstand. Itu pun belum cukup, karena kamu belum jadi superhero yang bisa mengangkat mobil. Padahal beratnya sudah berkurang setengah loh. Tapi nggak apa-apalah. Orang-orang juga makin gampang saat latihan parkour. Berat badan mereka turun, sehingga efek benturan yang diterima juga berkurang. Ekspresi panik yang tadinya menghiasi muka mereka, kini berganti jadi sukacita. Kondisi baru seperti ini bikin kamu sulit bernafas. Udara menjadi lebih ringan. Perubahan gaya gravitasi telah menurunkan tekanan udara hingga setengahnya. Rasanya sudah seperti naik puncak Everest, tapi baru sampai di ketinggian 5000 meter. Udaranya semakin tipis dan sebagiannya melayang-layang di atmosfer. Kamu dan orang-orang di sekitarmu mulai pusing dan panik. Seakan-akan udara di paru-parumu nggak akan cukup. Kamu juga mulai semakin cemas. Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu bernafas pelan-pelan dan tenang. Tuh kan, lambat laun kamu akan tenang kok. Orang lain juga mulai membiasakan hidup seimbang tanpa tergesa-gesa. Stres pun hilang dan kalian bisa lebih menikmati hidup. Para ilmuwan mulai membuat masker oksigen yang unik. Saat kamu memakainya sambil menarik nafas dalam-dalam, filter khusus langsung menekan molekul oksigen. Kemudian, udaranya jadi lebih padat. Setelah puluhan tahun, kalian akan bisa bernafas tanpa masker karena sudah terbiasa dengan kondisi baru. Muncul juga generasi baru yang paru-parunya sudah bisa beradaptasi. Atmosfer bumi kian luas, langit terlihat menjulang dan berubah jadi lebih gelap. Satelit yang dulu mengelilingi bumi di orbitnya mulai terlihat di atmosfer. Tapi, objek ini masih tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Ribuan satelit terus berkobar dan sejumlah puing luar angkasa bisa lolos dari perisai atmosfer, kemudian jatuh ke permukaan bumi. Hujan meteor mulai terjadi. Sampah antariksa menghujani rumah, jalan, pepohonan, dan kendaraan. Kalian berlindung di stasiun bawah tanah dan basement sambil menunggu kondisinya membaik. Saat keluar ke permukaan tanah lagi, kalian cuma bisa terheran-heran menyaksikan hamparan langit. Posisi bulan telah berubah dan perlahan menjauhi bumi. Nggak lama lagi, satelit alami kita ini akan benar-benar hilang. Planet kita telah berubah seperti bola berat yang diliputi selimut tebal berupa gravitasi. Di bawah bumi, bentuknya menekuk karena tertekan oleh beratnya. Kalau objek ringan dimasukkan ke selimut ini, bumi akan membuatnya bergulir. Tapi kalau geraknya sangat cepat, objek ini akan berputar di tepinya, nggak sampai meluncur ke tengahnya. Dengan kecepatan ini, bulan nggak akan menabrak bumi, tapi malah menjauhinya. Saat gravitasi menurun, ukuran selimut ini akan jadi 2 kali lebih luas. Dengan kecepatan rotasinya, bulan bisa keluar dari medan gravitasi bumi, kemudian terbang menuju luar angkasa. Pada masa ini, kita masih bisa sih mengamati bulan yang terbang bebas melalui teleskop. Atau mungkin meteorit akan menabraknya juga? Nggak ada yang tahu pasti. Atau kemungkinan, bulan akan mendekati planet lain yang gravitasinya lebih kuat, lalu mengorbitnya sebagai rumah baru. Kemungkinan juga, bulan tetap ada di posisi
posisinya, tapi kecepatan geraknya lebih lambat. Meski begitu, pasang surut di bumi akan lenyap, sehingga permukaan laut akan tetap sama. Lautan juga mengalami perubahan saat berada di air. Tubuhmu lebih mudah digerakkan, sehingga berenangmu lebih cepat. Sembari jogging menyusuri pantai, kamu juga bisa menikmati indahnya percikan air ke segala penjuru dalam gerakan lambat. Ombak juga menerpa bibir pantai dalam gerakan lambat. Berat mobil, pesawat, dan kapal kian ngedrop, sehingga bisa lebih irit bahan bakar. Dengan bahan bakar yang terisi full, kamu bisa berkendara 2 kali lebih jauh. Pengiriman bahan bakar juga makin mudah, dan konsumsi energi di industri penerbangan ikut terpangkas. Harga bensin jadi lebih murah. Penurunan gravitasi telah mendorong upaya pengembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Manusia jadi lebih mudah keluar dari orbit bumi. Saat musim dingin, kamu menyusuri jalan bersalju. Kepingnya melayang-layang di udara karena geraknya sangat lambat. Begitu kakimu menginjak salju lagi, kamu baru nyadar kalau aktivitasmu ini sangat sulit dilakukan. Berat badanmu turun, dan tekanan kakimu di permukaan es menjadi 2 kali lebih lemah. Saat meluncur, tubuhmu akan sulit dihentikan. Meski sering jatuh, kamu nggak akan terluka. Saat angin kencang pun, tubuhmu sulit berdiri tegak, dan saat melompat, kamu akan bisa terbang. Gaya gesek antara roda kendaraan dengan aspal juga makin parah. Jadi, pengendara sudah nggak bisa ngerem mendadak. Mobil akan terus meluncur meski rodanya sudah berhenti. Karena inilah, mulai diberlakukan batas kecepatan maksimum yang terbaru. Kamu masih bisa menikmati kekuatan super dan lompatan mantulmu. Tapi setelah beberapa generasi, tubuh manusia terus berevolusi dan beradaptasi pada kondisi baru. Manusia dan hewan akan terlahir lebih tinggi dan lebih besar. Macan garang seukuran truk berkeliaran di jalanan kota. Flamingo sejumbo pesawat terbang tinggi di angkasa cerah. Dan yang bikin ngeri, ukuran serangga juga ikut membesar. Kecoa biasa kini bisa tumbuh sampai sebesar mouse komputer. Tarantula juga bisa tumbuh sampai 2 kali ukuran telapak tangan orang dewasa. Sementara itu, tubuh semua makhluk hidup menjadi lebih ringan. Manusia semakin elegan dan lincah. Tulang dan otot kita terus meregang. Strukturnya juga berubah. Tubuh kita jadi lebih ramping dan halus. Aliran darah makin lambat, sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja otak. Hal ini nggak akan berlangsung lama kok. Suatu hari nanti, tubuh kita akan terus berkembang. Otak kita makin besar dan koneksi antar sel sarafnya semakin banyak. Paru-paru menjadi lebih peka dan besar. Lalu, kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas dan bijak. Semua gadget dan material dikembangkan sesuai dengan kondisi di zamannya. Cangkir, pensil, piring, ponsel, dan gadget lain makin ringan dan rapuh. Orang biasa pun yang hidup di dunia seperti ini akan merasakan pengalaman seperti jadi superhero. Dinding dan pintu akan mudah mereka jebol. Batu bata juga gampang dipatahkan dengan tangan kosong. Orang baru nggak akan bisa menandingi kekuatanmu kok. Tapi perawakanmu kelihatan kecil dan kurang fleksibel menurutnya. Ah, hari yang indah bukan? Iya, sampai semuanya duar. Gravitasi menghilang selama 1 detik. Mari kita rangkum peristiwa dari skala terkecil hingga terbesar. Kita mulai dengan kamu. Iya, kamu. Jika gravitasi hilang selama 1 detik, sayangnya kemungkinan besar kamu sudah tiada. Masalahnya, gravitasi tak hanya membuat kamu menapak bumi, tapi juga menyatukan semua atom di dalam tubuhmu. Jika gaya ini benar-benar menghilang, bahkan untuk waktu singkat, kemungkinan kamu akan terpisah begitu saja. Jika tidak, kamu akan mulai mengapung di atas tanah. Tapi tidak terlalu tinggi karena 1 detik tidak cukup untuk terbang terlalu jauh. Jika hilangnya gravitasi hanya memengaruhimu, kamu akan terangkat sekitar 2 cm lebih sedikit, lalu jatuh kembali tanpa terluka. Pikiranmu akan dipenuhi oleh kekurangan oksigen di paru-paru karena tanpa gravitasi, darah akan berhenti memompa. Nah, jika hal itu juga memengaruhi objek lain, kamu akan beruntung berada jauh dari rumah karena semua yang ada di sekitarmu juga akan mengapung. Dan setelah beberapa saat, semua peralatan makan, tempat tidur, lemari pakaian, dan barang lain akan roboh ke lantai. Untungnya, bangunan dan pohon mungkin tak akan mengapung karena menancap kuat di tanah dengan caranya sendiri. Tetap saja, itu tidak akan bagus dan kamu yang harus membersihkan kekacauan itu.
Menyebalkan. Omong-omong, kamu pasti tahu bumi berputar dan meluncur di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi, ada kemungkinan bahwa jika gravitasi mati sedetik, semua yang ada di permukaan bumi akan mengalami inersia dan terbang secara horizontal dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kekacauan makin besar, tapi hanya jika semuanya memiliki massa. Jika tidak ada masalah, mungkin. Namun, masalah sebenarnya muncul jika gravitasi menghilang di seluruh bumi. Gaya gravitasi setara dengan tekanan dari dalam bumi, dan jika tekanan luar hilang, tidak ada yang akan menghentikan isi planet kita untuk tidak meledak ke permukaan. Gempa bumi besar akan terasa di seluruh bumi saat lempeng tektonik bergerak ke atas. Selain itu, semua gunung berapi di dunia mungkin juga akan meletus karena lava akan keluar akibat tekanan. Jika letusan dahsyat seperti itu terjadi, tidak ada kehidupan yang akan bertahan kecuali makhluk yang paling kukuh seperti tardigrada. Awan abu vulkanik akan menyebar ke seluruh bumi dan menghalangi matahari. Pada awalnya, suhu akan meningkat karena efek rumah kaca. Tapi kemudian, planet ini akan menjadi dingin dan zaman es baru akan dimulai. Pasti, ini semua akan terjadi meskipun gravitasi kembali setelah 1 detik karena gerakan sudah dimulai dan butuh gaya lebih kuat untuk menenangkannya. Di atas, atmosfer bumi akan menguap begitu saja. Udara yang kita hirup juga ditahan di sekitar bumi oleh gaya gravitasi, jadi jika itu menghilang, kita tidak akan bisa mengisi paru-paru kita. Saat gravitasi kembali dalam sedetik, atmosfer pada akhirnya akan berkumpul kembali, tapi kerusakan sudah terjadi. Butuh banyak waktu bagi udara untuk kembali ke komposisi aslinya. Sementara itu, di ruang angkasa keadaan lebih buruk. Kita tahu bahwa semua yang ada di alam semesta terikat oleh gravitasi, termasuk planet lain, bintang, galaksi, dan bahkan gugus galaksi. Dalam skala kosmis, bumi hanyalah setitik debu memiliki massa yang sangat kecil. Sebagai perbandingan, matahari sangat besar. Diameternya 109 kali lebih besar dan lebih dari 300.000 kali lebih masif. Itulah sebabnya gravitasinya mampu menahan begitu banyak planet di orbitnya. Dan sekarang gaya yang sangat besar itu menghilang begitu saja. Meskipun hanya sedetik, tekanan gas yang sangat besar dari dalam bintang kita membuatnya meledak, mengirimkan gelombang panas yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kita alami dalam sejarah. Matahari kemungkinan besar akan bertahan karena 1 detik adalah periode waktu yang terlalu singkat bagi bintang untuk mengembang terlalu banyak. Tapi lain halnya dengan Merkurius, Venus, Bumi, dan mungkin Mars. Merkurius yang paling dekat mungkin akan terbakar. Suhu di Venus sudah sangat tinggi, tapi akan semakin melonjak menghanguskan permukaannya. Untungnya, planet itu tak berpenghuni. Dan hal buruk bagi Bumi. Gelombang panas dari matahari kemungkinan besar akan melenyapkan atmosfer bumi terlebih dahulu, lalu permukaannya. Jadi, dari kelihatannya, tak ada yang bisa bertahan lagi. Ya ampun! Tapi itu bahkan belum mendekati akhir. Matahari adalah salah satu bintang terkecil di alam semesta, bintang terbesar yang diketahui berukuran sekitar 1.500 kali lebih besar dan lebih masif. Jika raksasa seperti itu kehilangan gravitasinya sedetik, segala sesuatu di sekitarnya sejauh jutaan kilometer akan hancur begitu saja, termasuk bintang-bintang lain yang lebih kecil. Tapi objek dengan massa paling besar dan akibatnya gravitasi paling besar adalah bintang neutron dan lubang hitam. Keduanya sangat kecil untuk massanya, seperti aku, tapi tekanan di dalamnya begitu besar sehingga hilangnya gravitasi sepersekian detik pun bisa berarti ledakan luar angkasa yang luar biasa. Dan dengan 1 detik penuh, itu pasti terjadi. Namun, tidak ada yang tahu pasti bagaimana sifat lubang hitam. Jadi, ada kemungkinan hal lain akan terjadi pada lubang hitam atau tidak terjadi apapun. Akhirnya, pada skala terbesar, jika gravitasi memutuskan untuk beristirahat sedetik, herannya tidak banyak yang akan terjadi. Planet sebagian besar akan mempertahankan orbitnya meskipun mungkin berubah sedikit, dan untuk galaksi atau gugus galaksi, kedua itu bahkan tidak akan menyadari apapun.
Perubahan terbesar akan terjadi secara lokal, seperti yang aku katakan tadi, bintang-bintang akan meledak dan semakin besar ledakannya, semakin besar pengaruhnya terhadap benda-benda langit di sekitarnya. Misalnya, jika sebuah bintang yang cukup besar mengirimkan gelombang energi ke arah tata surya kita, ia mungkin mengirim asteroid terbang ke arah kita dari awan Oort. Batuan luar angkasa itu sering jatuh ke bulan dan bahkan bumi, tapi sebagian besar ukurannya agak kecil. Namun, yang dikirim kepada kita melalui ledakan bintang mungkin jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kita akan dilindungi oleh planet lain, tapi kemungkinan tabrakan akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Tapi siapa yang peduli, kita akan terpanggang saat itu. Jelas, ini semua hanya spekulasi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika gravitasi tiba-tiba memutuskan untuk menghilang, bahkan untuk sedetik. Namun, yang kita tahu adalah hal itu mungkin terjadi jika banyak hukum fisika yang dilanggar sekaligus. Para ilmuwan cukup yakin bahwa matinya gravitasi seperti itu tidak mungkin. Agar ini terjadi, segala sesuatu di alam semesta harus kehilangan massanya terlebih dahulu. Massa adalah alasan utama benda-benda memiliki gravitasi. Jadi semakin berat benda tersebut, semakin besar gravitasi yang dimilikinya. Kamu juga memilikinya, tapi sangat kecil sehingga kamu tidak merasakannya. Jika gravitasimu beberapa juta kali lebih besar, kamu mungkin akan menjadi pusat perhatian semua orang. Hei, aku akan memanfaatkan itu kalau bisa. Hai, bayangin deh, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke, misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperware-mu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah.
Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan satu lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa, biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping, ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana, jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya. Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil, lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke. Nah, Mars jelas lebih hangat daripada Uranus, tapi suhu rata-ratanya masih sekitar minus 62 derajat Celcius. Di bumi, kita cuma punya suhu serendah itu di kutub selatan saat musim dingin. Saat mendarat di Mars, kamu akan mulai merasa ringan sekaligus kuat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi.
Dengan kata lain, kamu mungkin bisa berhasil mengangkat berat badanmu sendiri tanpa kesulitan. Jadi, mau mewujudkan mimpimu untuk bisa handstand? Nah, kamu bisa mewujudkannya di sini.